Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah hari ini BPSDM telah menyelenggarakan pelatihan sistem peradilan pidana anak, dan angkatan ini adalah penyelenggaraan kegiatan pelatihan SPPA yang terakhir yang diselenggarakan pada tahun anggaran ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diikhtiarkan dalam menyamakan persepsi terkait implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia ini akan semakin baik, akan semakin sesuai dengan kebutuhan, dan pada akhirnya dapat dijadikan sebagai sebuah alat atau solusi untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Mari kita doakan semoga di tahun depan penyelenggaraan kegiatan ini akan semakin baik. Tentu diawali dengan evaluasi yang harus kita lakukan setelah kegiatan tahun ini bisa kita laksanakan seluruh. Terima kasih, dan terima kasih. Selanjutnya, laporan penyelenggaraan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak Angkatan 82 tahun anggaran 2023 oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan kepada Ibu Morina Harahap. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin Bapak, karena saya juga baru bertugas di sini dan masih terbiasa dengan Kepri, izinkan saya untuk berpantun. Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Tetap semangat, janganlah lesu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas segala limpahan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, hingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti acara pembukaan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya Angkatan 82 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2023. Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang kami hormati, perkenankan pada kesempatan ini
kami menyampaikan laporan singkat persiapan pelaksanaan pelatihan tersebut sebagai ini. Tujuan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan teknis dan instansi teknis lainnya adalah persamaan persepsi dan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum mengenai sistem peradilan pidana anak sebagai amanat undang-undang serta meningkatkan pengetahuan pemahaman aparat penegak hukum tentang sistem peradilan pidana. Jumlah peserta pelatihan terpadu ini sebanyak 30 orang yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 7 orang, Kejaksaan Agung sebanyak 5 orang, Kementerian Sosial sebanyak 5 orang, Kepolisian sebanyak 5 orang, Mahkamah Agung sebanyak 3 orang, dan Perhimpunan Advokat Indonesia sebanyak 5 orang. Pada pembukaan ini telah hadir 27 orang dan 3 orang peserta dalam perjalanan. Demikian laporan persiapan pelaksanaan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya angkatan 82. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya angkatan 82 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, sekaligus membuka dengan resmi pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak Angkatan 82 tahun anggaran 2023. Kepada yang terhormat Bapak Iwan Kurniawan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pembelajar. Salam belajar. Salam pembelajar. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi ini kita berkesempatan untuk bersilaturahim pada kegiatan pembukaan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak angkatan ke-83 tahun anggaran 2023. Kalau tidak salah, tahun ini sudah merupakan angkatan yang terakhir ya. Siap. Jadi mungkin kita akan bertemu lagi dengan pelatihan SPPA di tahun anggaran yang akan datang. Kecuali ada perintah lain, misalnya harus ditambah, ya kita akan tetap selenggarakan. Bapak Ibu sekalian, mandat yang utama dari penyelenggaraan kegiatan ini tentu saja adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Ya. Kemudian turunannya peraturan pemerintah, bahkan sampai akhirnya mandat langsung yang memerintahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelenggarakan kegiatan ini adalah keputusan Presiden. Ada pada prioritas nasional sejak tahun 2013 yang lalu. Jadi melalui Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM diserahi tugas untuk menyelenggarakan pelatihan sistem peradilan pidana anak. Ya. Awalnya para peserta itu terbatas pada aparat penegak hukum.
kemudian berkembang dengan instansi teknis lainnya. Oleh karena itu sekarang kita ada dari Pradi dan ada dari Kementerian Sosial. Dalam perkembangannya nanti kita tidak tahu apakah akan berkembang juga yang dimaksud dengan instansi terkait lainnya. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencermati pemberitaan di televisi, bahkan penayangan-penayangan gambarnya sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh putra-putri kita. Ya. Dari mulai anak sekolah, dalam tas sekolahnya ada celurit yang gedenya luar biasa, ada yang kemana-mana bawa air keras. Itu luar biasa. Ya. Belum lagi yang namanya bullying, perundungan di mana-mana dan dimanapun berpotensi terjadi. Ada kondisi yang demikian itu, kita melihat bahwa benar apa yang terjadi pada anak yang berhubungan dengan tindak pidana itu sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ya. Mungkin dulu memang ada, tapi seperti teori iceberg syndrome, yang terekspos itu hanya bagian ujungnya. Kalau gunung es di lautan, yang kelihatan itu hanya ujungnya. Nah itulah yang terekspos. Padahal yang di bawah itu kondisinya lebih memprihatinkan. Sudah 82 angkatan di Kumham, di Mahkamah Agung juga sudah diselenggarakan beberapa angkatan. Di Kejaksaan Agung juga sudah diselenggarakan beberapa angkatan. Jadi kalau dijumlah mestinya sudah masif. Tapi apakah ini berpengaruh terhadap tekanan untuk rendahnya angka? Ternyata tidak signifikan, tidak paralel. Banyaknya ini tidak menjamin tindak pidana itu kemudian menurun. Bahkan setiap hari bisa kita saksikan luar biasa. Lalu ketika ditarik, yang harus kita pahami adalah kenapa anak itu melakukan hal itu. Kalau kita bicara sistem peradilan pidana, criminal justice system, kita adanya hampir di hilir. Padahal persoalannya ada di hulu. Lalu seperti apa seharusnya penanganan? Kita sudah berikhtiar integrated criminal justice system ditambah instansi teknis lainnya menyelenggarakan kegiatan ini. Tapi di hulunya, apakah melalui ini kita bisa memperbaiki aspek hulu? Nah, itu pertanyaan. Tidak hanya bagaimana kita memfasilitasi dalam proses peradilan pidana anak, tetapi ini akan berdampak pada aspek hulu. Ketika anak bawa celurit, belum melakukan tindak pidana, undang-undang sudah ada yang dilanggar. Membawa senjata tanpa hak, undang-undang darurat masih berlaku kan? Siapa yang salah? Tentu yang ada dalam pikiran kita, jangan-jangan orang tuanya. Jangan-jangan orang tua. Ketika bicara jangan-jangan orang tuanya, sebelum kita melihat orang tua yang lain, kita juga melihat, saya ini orang tua bukan. Apa yang sudah saya lakukan untuk itu? Tapi saya bukan mau melakukan menyelenggarakan penyuluhan dan tindak pidana yang dilakukan. Saya ingin membawa kita dari situ, ya, dari hulu. Lalu siapa di antara kita yang harus memiliki informasi
yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hulunya Kementerian Hukum dan Ham, petugas Balai Pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan harus komprehensif ketika membuat penelitian kemasyarakatan. Karena disitulah harusnya penyamaan persepsi tentang penyelenggaraan peradilan pidana anak itu dimulai. Kalau penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh PK Bapas komprehensif, menunjukkan hampir kesempurnaan, maka akan memudahkan bagi penyidik, penuntut, dan pemutus di pengadilan. Dan bagaimana kemudian keterlibatan Kementerian Sosial bisa dilakukan? Jadi mulailah dari litmas yang berkualitas. Lalu kenapa ini harus disampaikan dalam forum ini? Penuntut, penyidik, penuntut, pemutus harus membaca itu. Harus membaca itu. Makanya disebut forum ini menyamakan persepsi. Litmas dibuat yang berkualitas, baca sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan itu. Lalu ketika di hulu itu kita sudah berhasil mendapatkan dokumen litmas yang berkualitas, apa yang kemudian prinsip-prinsip apa yang kemudian harus juga kita samakan persepsinya? Apa itu? Restoratif justice. Restoratif justice, sistem peradilan pidana yang win-win solution untuk semua. Kalau kita bicara pelaku anak, maka restoratif justice itu memungkinkan kepada anak untuk masih tetap memiliki masa depan. Anak dalam definisi hukum, apalagi yang masuk sampai ke peradilan, kalau bicara perdata 21 tahun, tapi kalau bicara pidana 18 tahun. Kalau rata-rata usia orang kita Indonesia 70 tahun, 70 dikurang 12 atau 70 dikurang 18, masih berapa tahun dia akan menjalani hidup? Itu restoratif justice. Penjara itu hanya kemerdekaannya yang dibatasi, tapi hak lain harus tetap diberikan. Restoratif justice. Dalam proses restoratif justice ada pilihan, diversi. Sudahlah, tidak perlu sampai ke hilirnya. Kita selesaikan di sini, tapi dengan semua syarat. Di sini kita mulai beda persepsi tentang diversi. Angka diversi yang dimaksud dengan peraturan Kapolri, jangan-jangan perlu pendekatan berbeda dengan diversi yang dimaksud oleh Kepala Kejaksaan Agung, bahkan oleh Ketua Mahkamah Agung, sehingga ada diversi dalam perspektif setiap APH itu beda, dimungkinkan berbeda. Karena ketika kita bicara di hilir, yang dimaksud dengan angka diversi yang kita simpan sebagai data di Ditjen Pemasyarakatan, itu yang melalui proses sampai ke penetapan hakim. Tapi diversi di kepolisian, damai mungkin, itu sudah diversi, itu sudah angka diversi, dan itu tidak sampai ke hilir angka. Tidak salah. Pendekatannya adalah restoratif justice, dan
diversi sebagai salah satu pilihan penyelesaian di luar pengadilan, ditambah lagi satu. Pemidanaan adalah ultimum remedium. Hukuman itu adalah tindakan terakhir ketika semua upaya sudah tidak mungkin dilakukan. Ultimum remedium. Jadi itu sebetulnya yang dalam kesempatan ini yang dimaksud dengan penyamaan persepsi tadi, hal-hal itu. Saya membayangkan di kemudian hari, ya, Angkatan 83 ini pesertanya dari Aceh, dari Jambi, dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan NTT. Sengaja kami kelompokkan berdasarkan provinsi. Untuk apa? Untuk berikhtiar tidak hanya bekerja di aspek hilir, tapi juga ayo kita dihukum. Kenapa tidak misalnya satu saat saya diundang oleh alumni SPPA, Pak datang yuk, kami mau mengadakan penyuluhan tentang tindak pidana anak. Apakah terpikir oleh kita? Kita praktisi hukum, kita yang menjalankan itu, dan kita yang sangat paham tentang itu. Beda, mengerti teori hukum dengan praktisi hukum. Akan lebih sempurna ketika paham teori dan bagaimana mempraktikkan. Penghitungan dari 82 kali 30 saja masih. Jadi ke depan mungkin tugas kita, meskipun aparat penegak hukum, tetap ada fungsi prevention, mencegah. Kita praktisi, kita memahami teorinya, mungkin menjelaskannya pun akan lebih mudah dan akan lebih mudah juga dipahami oleh yang mendengar. Kalau kita bicara narkotika sudah bahaya laten, jangan-jangan ini juga sudah bahaya laten. Makanya ke depan kita harus juga melakukan evaluasi. Kami sedang menyiapkan evaluasi. Apakah instansi terkait dalam konteks sistem peradilan pidana anak itu hanya Kementerian Sosial? Apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga tidak harus dilibatkan? Pemasyarakatan punya undang-undang yang baru, perspektif pembinaannya berbeda, dan itu terinspirasi dan menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang apa? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ke depan prinsip-prinsip pemidanaan berbeda, dan bukan mungkin seharusnya yang itu berpengaruh terhadap bagaimana sistem peradilan pidana anak juga akan dilakukan. Belum lagi ke depan, kita punya undang-undang yang baru lagi, yang sekarang sedang berproses bagaimana penyelenggaraan diklatnya, tindak pidana kekerasan seksual. Apakah dari aspek sistem peradilan pidana anak itu tidak nyangkut? Banyak PR kita. Saya kira itu, daripada makin horor pagi-pagi. Ya, itu substansi yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang saya sangat yakin 14 hari ini tidak akan cukup, ya, untuk menambah wawasan, menambah apapun yang Ibu harapkan tentang ini. Ya.
Ini yang senyum-senyum bilang pasti 14 hari itu kelamaan. Ya, tapi jangan khawatir, Bapak Ibu pasti nanti 14 hari itu akan merasa kurang. Betul. Ini berdasarkan pengalaman dari angkatan-angkatan sebelumnya. Pak, boleh nggak ditambah? Ya. Terutama yang dari NTT, ya. Kangen sama Tamrin City. Gitu. Dan kami di sini punya banyak fasilitas yang bisa dinikmati. Kita punya lapangan tenis, ya. Yang suka pingpong, kita punya meja pingpong beberapa. Basket ada, volley ada. Mau butuh partner ada. Mau butuh lawan, mau yang mana? Ya. Misalnya ada pemain volley di sini, cukup jumlahnya untuk bikin satu tim. Tinggal pilih, Pak, saya pengen lawan Taruna. Saya akan bilang mau kelas A, kelas B, atau kelas C. Ya, semua tersedia. Jogging track, semua area ini adalah jogging track, Bapak Ibu. Saya paling tidak seminggu 2 kali yang beneran tuh pakai sepatu olahraga dan pakai baju olahraga. Itu seminggu 2 kali muter ini, dan ketika dihitung 5 kali itu, Pak, begitu dihitung tahu berapa kilo? 6 kilo. Ya, ini obat. Nah, tahulah maksudnya kalau saya bilang ini obat. Saya kalau kurang masuk asrama, ada beberapa, ada 8 asrama, 4 lantai, saya turun tangga naik. Wah, itu sudah. Taruna saya bilang, Pak Kepala BPSDM rajin olahraga, rajin kontrol. Padahal enggak, saya mau olahraga. Saya kira itu, Bapak Ibu, selamat menikmati keramat tamahan di sini. Kalau dianggap tidak ramah, ya seperti itulah. Berikan masukan kepada kami kalau kira-kira ada yang Bapak Ibu butuhkan, yang belum Ibu dapatkan, kecuali kasih sayang mungkin. Ya. Sekali lagi selamat mengikuti pelatihan di BPSDM Hukum dan HAM. Jadikan kesempatan ini untuk menambah kawan, menambah jejaring, dan menambah ilmu tentunya. Ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Angkatan ke-83 tahun anggaran 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Penyematan tanda peserta kepada perwakilan peserta Bapak Albert Bintang Partogi dan Ibu Anugrah Asriani dimohon untuk mengambil tempat yang telah ditentukan.
Wabarakatuh.